Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dendi Barka. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang menghadapi persaingan. Persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual untuk mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli dengan membedakan harga produk, distribusi, dan promosi. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategis positioning merek terbaik. Perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. 5 kekuatan kompetitif. Pendatang baru potensial. Suatu perusahaan yang ingin memasuki pasar. Sedangkan pemasok, pihak yang menjual atau memasok barang dan jasa. Pembeli, kekuatan pembeli mengacu pada bisnis dan organisasi yang berusaha memperoleh barang dan jasa. Pengganti atau substitusi, ancaman substitusi menggambarkan ancaman kepada perusahaan yang menawarkan konsumen produk yang berbeda. Pesaing-pesaing industri, rival segmen, merupakan rivalitas dua atau lebih industri yang serupa atau sama. Mengidentifikasikan pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pesaing dapat dilihat dari sudut pandang industri dan pasar. Industri suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Sedangkan pasar, perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Ada persaingan pasar, persaingan aktual, dan persaingan potensial. Persaingan potensial adalah di mana pembeli sudah memiliki minat dan uang untuk membeli, sedangkan potensial adalah di mana pembeli sudah mempunyai minat tetapi belum mempunyai uang. Sewaktu punya uang, pembeli akan membeli. Monopoli murni. Situasi di mana hanya ada satu penjual yang memperdagangkan produk. Oligopoli adalah dua atau lebih yang menguasai pasar. Perusahaan yang menguasai pasar. Persaingan murni adalah sebuah pasar yang di mana ada sejumlah penjual dan pembeli independen. Sedangkan persaingan monopolistik, pasar di mana banyak produsen yang sedang berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Hambatan-hambatan. Ada hambatan masuk, mobilitas, dan keluar. Hambatan masuk mencangkup persyaratan modal, skala ekonomi, dan hak paten. Sedangkan mobilitas saat berusaha memasuki segmen-segmen pasar yang lebih menarik. Sedangkan hambatan keluar mencangkup tanggung jawab hukum terhadap pelanggan, kreditor, dan karyawan. Ada juga strategi.
Menganalisis persaingan, strategi. Sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Tujuannya untuk memaksimalkan laba jangka panjang dan jangka pendek. Laba jangka pendek adalah investasi yang singkat, sedangkan laba jangka panjang adalah investasi masa tua. Contohnya jangka pendek seperti deposito, sedangkan jangka panjang contohnya seperti investasi saham. Pola reaksi ada pola santai, pola selektif, harimau dan stestik. Kekuatan dan kelemahan, pangsa pasar, pangsa pikiran, dan pangsa hati. Pangsa pasar adalah seberapa besar persentase yang dikuasai oleh perusahaan tertentu. Sedangkan pangsa hati yaitu persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menghadapi pertanyaan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan. 6. Posisi bersaing dalam pasar sasaran. Dominan, mengontrol perilaku pesaing lain dan mempunyai pilihan yang luas dan strategis. Strong, dapat mengambil keputusan independen tanpa membahayakan posisi jangka panjang perusahaan. Favorable, mempunyai peluang di atas rata-rata untuk mempertahankan posisinya. Weak, memiliki kinerja yang tidak memuaskan dan peluang untuk memperbaiki. Non-viable, tidak memiliki kinerja yang memuaskan, tidak ada peluang untuk diperbaiki. Kelas-kelas persaingan. Persaingan kuat versus lemah. Kebanyakan perusahaan mengarahkan sasaran mereka ke pesaing yang lemah karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya per poin pangsa pasar yang diperoleh. Pesaing dekat versus jauh. Kebanyakan perusahaan yang bersaing dengan pesaing yang memiliki menyerupai dengan mereka. Pesaing yang baik versus buruk. Setiap industri terdiri dari pesaing yang baik dan buruk. Sebuah perusahaan yang harus mendukung persaingan yang baik dan menyerang persaingan yang buruk. Memilih pelanggan. Rentan dan tidak rentan. Berharga. Pelanggan ini menguntungkan tetapi tidak sepenuhnya senang dengan perusahaan. Cari dan atasi sumber kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka. Tidak rentan, pelanggan ini setia dan menguntungkan. Jangan menipu mereka tetapi pertahankan margin dan raih manfaat dari kepuasan mereka. Analisis nilai pelanggan. Mengidentifikasikan atribut utama yang dihargai pelanggan. 2. Menilai tingkat kepentingan kuantitatif atribut-atribut yang berbeda. 3. Menilai kinerja perusahaan dan bersaing mengenai perbedaan nilai pelanggan yang dibandingkan berdasarkan tingkat kepentingan yang ditetapkan. Mengkaji bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu membuat peringkat mengenai kinerja perusahaan dibandingkan pesaing utama tertentu dengan berdasarkan atributnya. 5. Memantau nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.